dhalalin mubin. Fokus di firman Allah, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Diajarkan kepada mereka al-kitab ay al-Quran, wal hikmah ay as-sunnah. Hikmah adalah sunnah, hadis Rasul. Allah kabarkan tujuan Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan bahasa Arab. Berarti ada perintah juga untuk Nabi mengajarkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang baik dan benar, fusha. Mengajarkan kepada umat As-Sunnah dengan bahasa Arab yang baik dan benar. Itu rahasia dari firman Allah yang mengabarkan Nabi itu tugasnya yu'allim al-kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Hikmah para mufassirun mengatakan maknanya as-sunnah. Wa fil hadis rawahu Ahmad, dalam hadis riwayat Imam Ahmad akhir 194 Hijriah wafat 241 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Alkitab dan yang semisal dengan Alkitab. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Kata semisal dengan Al-Quran adalah hadis atau as-sunnah an-nabawiyyah asy-syarifah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran wal hadis menggunakan bahasa Arab. Bahkan di dalam riwayat hadisul marfu', hadis yang marfu', wa ma utifa lin nabi marfu' wa ma li tabi'in wal maqtu' wal musnadul muttasil isnadi bin rawi hatta al-mustafa wa la yabin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Hadis marfu' adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sanadnya sampai kepada Rasul. Ini ditemukan di 3 kitab riwayat ini. Yang pertama ditemukan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Saya katakan 3 kitab yang 2 ini dianggap satu kitab karena pengarangnya sama, yaitu Imam Tabrani, disebut dengan jama kitab atau kutub Al-Ma'ajim, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Beliau lahir tahun 290 Hijriah, wafat 390 Hijriah. Kemudian riwayat hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah dalam kitab Syu'abul Iman. Riwayat tersebut menyatakan ahibbul Arab li thalath, cintailah bangsa Arab karena 3, yakni Arabi. Yang pertama karena saya Nabi Muhammad berbangsa Arab. Yang kedua Al-Quran Arabi, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Wa kalamu ahli jannati Arabi, dan bahasa penghuni surga bahasa Arab. Ini yang dipermasalahkan sanad hadis. Tapi kalau matanya sahih, sanadnya saja dipermasalahkan oleh para muhaddisun. Ada yang mengatakan sanadnya lemah, ada yang mengatakan sanadnya bermasalah dan seterusnya. Akan tetapi konten dan isi dari hadis tersebut matnuhu sahih,
al-ma'had alladhi assasahu, pondok pesantren yang beliau dirikan itu dinamakan Darul Lughah wa Da'wah, institusi bahasa dan dakwah. Didahulukan bahasa Arab dulu baru dakwah, karena orang yang ingin berdakwah dengan baik dan benar untuk menyampaikan ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dengan penguasaan ilmu bahasa Arab, sehingga penyampaiannya itu tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat juga beliau sangat cinta kepada bahasa Arab dan mengembangkan tatwir al-lughah al-arabiyyah, mengembangkan bahasa Arab di muntada al-lughah al-arabiyyah, di beberapa forum bahasa Arab. Beliau selalu adakan forum-forum bahasa Arab fil jami'at, di beberapa universitas, wal ma'ahid, beberapa pondok pesantren, wal madaris, di sekolah-sekolah, wal masajid, bahkan di masjid-masjid. Selalu beliau perkenalkan al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Bahkan karya-karya tulis beliau itu kebanyakan membahas tentang ilmu bahasa Arab. Di antaranya Majmu'atul Asliyah. Saya dulu hafal itu. Pertama kali menghafal mufradat di kitab itu. Pertama kali saya menghafal mufradat kitab karya Habib Hasan Mahmud, Majmu'atul Asliyah. Setelah itu kami hafal Mahmud Yunus, jadi saya hafal Majmu'atul Asliyah, setelah itu Mahmud Yunus. Kemudian beberapa rangkuman kitab kamus seperti Al-Qamus Al-Muhit karya Fairuz Abadi. Tapi yang pertama kali saya hafal mufradat itu adalah kitabnya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahawi. Juga terlihat beberapa karya beliau yang membahas tentang bahasa Arab seperti Kalimatul Al-Asma' ya, Al-Yaumiyah, membahas kosakata, kata-kata benda sehari-hari, atau Kalimatul Al-Af'al Al-Yaumiyah ya, kosa-kosa kata-kata kerja sehari-hari. Itu karya beliau berkaitan dengan bahasa Arab. Bahkan juga kami pelajari di madrasah Thaqafah Islamiyah yang didirikan oleh Sayyid Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqafi. Itu kitab tasrifnya salah satu yang dirujukan yang biasa kami pakai selain Krafnya dan juga Al-Amfilah Tasrifiyah karya Kiai Haji Ali Ma'sur juga menjadi rujukan kitab tasrifnya Habib Hasan. Judulnya Kitab Tasrif. Begitu juga kami pelajari kitab Al-Ibarat Al-Qasirah dan kitab Al-Muhawarah ya, tentang percakapan juz 1 juz 2 yang direkomendasikan oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, karena takritsnya pengantar kitab tersebut ada pengantar dari Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dan masih banyak kitab I'rab juga dari beliau. Nah, ini bukti bahwa beliau orang yang sangat mencintai bahasa Arab dan ingin memperkenalkan bahasa Arab kepada umat Islam khususnya. Karena ini bahasa penting sekali. Kami menulis satu buku perbandingan antara bahasa Arab dan bahasa Inggris dari sisi grammar. Itu di mukadimah awal saya pernah kumpulkan beberapa aqwal ya, pendapat-pendapat para sahabat, pendapat-pendapat para ulama terkait pentingnya bahasa Arab. Di antaranya dinisbat kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Ta'allamul Arabiyyah", belajarlah bahasa Arab, "wa 'allimuhan nas", dan ajarkanlah kepada manusia. Ini ahamiyah al-lughah al-arabiyyah fi din al-islami, urgensitas daripada bahasa Arab di agama Islam. Itu pernyataan Imam Ali.
belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Ada juga ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu sebagian dari agama kalian. Qala aidan, beliau juga berkata ta'allamu al-arabiyyata fa innaha tazidu fil mura'ah wa tafqutul aql. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu menambah kewibawaan dan memperkuat akal. Imam Asy-Sya'bi juga mengatakan ta'allamu al-arabiyyata fa innaha tazidu fil aql. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu menambah kecerdasan akal. Begitu juga Al-Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan ad-dinu fihi aqwalun wa a'mal. Agama ini terdiri dari ucapan-ucapan dan amal-amal, perbuatan-perbuatan. Fiqhu al-arabiyyah huwa at-tariq ila fiqhi aqwalihi. Dan memahami bahasa Arab adalah satu jalan di dalam memahami pendapat-pendapat, ucapan-ucapan di dalam agama Islam. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan man ta'allama al-lughah, yang dimaksud al-lughah al-arabiyyah, raqqa tab'uhu. Siapa yang belajar bahasa Arab, tabiatnya menjadi lembut, wataknya menjadi lembut. Begitu juga pernyataan Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam satu ucapan beliau, lughatul Arab hiya afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktharuha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bil nufus. Bahasa Arab atau bahasanya bangsa Arab itu paling fasihnya bahasa yang ada di dunia ini. Paling jelas kosakatanya, paling luas kosakatanya, dan paling besar di dalam mengungkapkan makna-makna yang ada di dalam jiwa manusia. Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir juga mengatakan a'ribul kalam kay ta'riful Qur'an. I'rabkanlah setiap kalimat, niscaya kalian akan mengetahui makna-makna Al-Qur'an. Alhamdulillah, min ulama'ina, dari para ulama-ulama kita ada yang sudah menyusun kitab tentang i'rab Al-Qur'an secara khusus, yaitu Asy-Syaikh Ad-Darwish, tulis kitab i'rab Al-Qur'an Al-Karim, membahas tentang i'rab Al-Qur'an. Kalau itu mungkin terlalu sulit, ada yang ringkasan membahas i'rab Maulid Burdah Al-Busiri. Burdah Al-Busiri itu ada kitab i'rabnya, ditulis oleh Muhammad Syekh Dr. Muhammad Ali Sultani, berjudul Al-Umdah fi I'rab Al-Burdah, membahas i'rab Maulid Burdah. Dan banyak sekali ulama-ulama menyampaikan pentingnya bahasa Arab. Salah satunya sahabat Rasul Ubay bin Ka'ab mengatakan, ta'allamu al-arabiyyata kama tata'allamuna hifdzal Qur'an. Belajarlah bahasa Arab sebagaimana kalian belajar menghafal Al-Qur'an. Begitu juga Abdullah bin Mubarak mengatakan, la yuqbal ar-rajul bi naw'in min al-ulum ma lam yuzayyin ilmahu fi riwayat nafsahu. Seseorang tidak diterima ilmunya daripada ilmu agama selama dia belum menghiasi ilmunya atau dirinya dengan ilmu bahasa Arab. Imam Suyuti memberikan kesimpulan wala syakka anna lughatul Arab atau anna ilma lughah, tidak diragukan lagi sesungguhnya ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, minad din, bagian daripada agama Islam. Wa li'annahu min furudil kifayat, dan hukumnya adalah fardhu kifayah. Wa bihi
tu'rafu ma'ani al-fahil Quran wa sunnah, karena dengan wasilah bahasa Arab kita bisa mengetahui makna-makna lafaz-lafaz Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu pentingnya ya bahasa Arab, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Maka Ibnu Taimiyah wajib. Ibnu Taimiyah mengatakan hukumnya fardu ain, wajib. Kemudian cabang-cabang ilmu bahasa Arab, mungkin santri-santri yang sudah kelas 3 sudah pelajari ilmu nahwu, ilmu sharaf, itu masih permulaan, masih panjang perjalanan untuk memahami ilmu bahasa Arab. Madat ulum lughah Arabiyyah itu banyak, materi-materi bahasa Arab, ilmu bahasa Arab itu sangat banyak. Yang menjadi fondasi buat itu dulu ilmu nahwi wa ilmu sharaf. Ilmu nahwu adalah huwa ilmu yu'rafu bihi hal awakhir al-kalam, suatu ilmu yang membahas suatu ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan dari akhir-akhir kalimat, akhir-akhir kata. Hanya nahwu itu hanya membahas bagian akhir, fokusnya itu di bagian akhir yang paling utama. Ya Zaid, jadinya marfu Zaid, baca dhamma, nanti berubah lagi menjadi majrur marartu bi Zaidin, yang tadinya Zaidun jadinya Zaid, berubah bagian akhir. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid, berubah bagian akhirnya jadi maf'ul bih, jadi marfu yang awal, yang kedua majrur, yang ketiga mansub. Nah itu ilmu nahwu. Orang pertama yang menyusun ilmu nahwu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dijelaskan oleh Suyuti dalam kitab Tarikh al-Khulafa, yang beliau diktekan kepada muridnya yang nanti menulis menjadi ilmu nahwu. Unhu nahwa, memberikanlah contoh di setiap apa yang ditulis itu, maka jadilah nama ilmu nahwu. Muridnya bernama Abu Aswad al-Juhani. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu sharaf. Ilmu sharaf wa ilmu yu'rafu bihi ahwal bunyah al-kalimah. Dia adalah satu ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan pembentukan kata. Jadi satu kata dibentuk itu menjadi banyak arti, banyak bentuk, banyak makna. Itu namanya ilmu sharaf. Daraba yadribu darban fa huwa daribun laka madrubun yadrib la tadrib madribun madribun. Dari kata daraba itu kan banyak sekali kosa-kosa. Nah, orang pertama yang menyusun ilmu ini ada yang mengatakan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Namun pendapat kedua mengatakan yang menyusun ilmu ini bernama Abu Muslim Mu'az bin Muslim al-Harrawi. Beliau orang pertama yang menyusun ilmu sharaf secara sistematis. Dan ilmu ini tidak bisa dipisah-pisah. Kalau hanya paham nahwu tapi tidak paham sharaf, maka tidak sempurna pemahaman. Atau paham sharaf tapi nahwunya tidak, dia bagaikan ayah dan ibu. Oleh sebab itu para ulama ahli bahasa Arab min ahli lughah, mereka mengatakan wa'alam anna sharfa umul ulum wa nahwa abuha. Ketahuilah bahwa ilmu sharaf itu adalah ibunya seluruh ilmu, dan ilmu nahwu adalah ayahnya. Bagaimana mungkin bisa ada anak tanpa ayah dan ibu? Kalau hanya ayah saja tidak ada ibu, tidak ada. Ibu saja tanpa ayah tidak ada. Maka dua ini harus beriringan, ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Tapi di sini jika ingin at-tabahhur fi ilmi lughah, ingin mendalam lagi dalam ilmu bahasa Arab, ada ilmu namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini ada 3 ilmu dijadikan satu nama. 3 ilmu di situ. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badiah. Ya, ilmu bayan itu adalah
usul wa qawaid yu'rafu biha iradul ma'na wahid bituruqin muta'addidah. Ilmu bayan adalah satu bidang ilmu yang tersusun dari pokok-pokok dan kaidah-kaidah, yang dengan kaidah-kaidah tersebut diketahui pendatangan satu makna dengan beberapa metodologi. Itu disebut ilmu bayan. Nah, orang pertama yang menyusun ilmu bayan, dia seorang pakar Al-Quran juga, namanya Al-Imam Ma'mar bin Musanna. Ya, beliau termasuk tokoh pertama yang mencetus ilmu bayan. Jadi dulu ilmu ini terpisah, dia tidak menjadi satu. Ilmu bayan tersendiri, ilmu ma'ani tersendiri, ilmu badi tersendiri. Maudu'uh, tema-tema atau pokok kajian yang dibahas di ilmu bayan berkaitan dengan al-haqiqah, al-majaz, al-isti'arah, al-tashbih, al-kinayah. Itu bisa dipelajari di ilmu bayan. Kemudian yang kedua, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani wa ilmu yu'rafu bihi hal atau ahwal al-lafzi al-arabi. Ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat kita mengetahui keadaan-keadaan lafaz bahasa Arab. Orang pertama yang mencetus ilmu ini yaitu seorang tokoh Mu'tazili. Tokoh Mu'tazili namanya Al-Jahiz, dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin. Beliau yang menyusun secara sistematis ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini membahas tentang al-isnad, al-kalam, al-khabari, al-insya, al-qasr, al-wasl, al-fasl, al-ijaz, al-itnab, al-musawah dan lain sebagainya. Itu dibahas di dalam ilmu ma'ani. Kemudian yang ketiga namanya ilmu badi'. Ini yang menyusun orang khalifah. Ya, seorang khalifah di masa Daulah Abbasiyah namanya Khalifah Abdullah bin Mu'taz. Dalam kitabnya Kitabul Badi', beliau jadi khalifah dalam tahun 1 ya, dilengsarkan hijrah ke Makkah. Ternyata seorang khalifah juga pencinta bahasa Arab. Beliau menyusun kitab namanya Kitabul Badi' yang nantinya menjadi satu bidang ilmu namanya ilmu badi'. Ilmu badi' wa ilmu yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam. Suatu bidang ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui cara-cara memperindah kalam bicara atau pembicaraan. Muncul ulama belakangan abad ke-5, abad ke-6 Hijriah, ke-5 atau 6 Hijriah. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani. Nah, beliau menulis kitab namanya Asrarul Balaghah, rahasia-rahasia balaghah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia namanya sastra, ya, rahasia-rahasia sastra. Ada juga karangan Al-Ambari berjudul kitab Asrar Al-Arabiyah, kitab rahasia-rahasia bahasa Arab. Bahkan ada yang menggabungkan ilmu bahasa Arab dengan tasawuf, yaitu Abdul Karim Ibn Huzan Al-Qushayri Naisabur, sahibu kitab Ar-Risalah Al-Qushayriyah. Judul kitabnya adalah Nahwul Qulub, Nahwu Hati. Ini berkembang jadi satu ilmu namanya ilmu balaghah. Pencetusnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani. Tema-tema ilmu badi' bahas tentang masalah sajak, membahas tentang al-tibaq, al-muqabalah, al-jinas dan lain sebagainya. Ini mungkin belum pernah dengar ya. Namanya mubtada khabar fa'il maf'ul, na'at man'ut. Ya, itu nanti masuk, dia punya terjemahan definisinya berbeda-beda dan sangat luas. Sangat luas, itu bahasa itu luas. Kemudian apakah sudah cukup sampai di situ? Ternyata masih belum cukup. Naik lagi ke level penyempurnaan namanya ilmu mantik. Ilmu mantik tidak bisa-bisa dengan ilmu bahasa. Ilmu logika tidak bisa berpisah dengan ilmu bahasa. Dan ilmu bahasa tidak bisa berpisah dengan ilmu logika. Kenapa demikian? Karena akal kita yang menyimpan logika, gagasan, pikiran
yang masih ada di akal dan hati kita. Saya sebutkan akal dan hati karena para ulama juga masih terjadi perdebatan sampai hari ini. Yang berpikir itu akal atau hati. Di kalangan ulama-ulama Islam ini masih terjadi perdebatan. Nah, di situ dijelaskan dalam kitab Qisasul Adqiyah karya Ibnu Zawzi al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah wafat 590 Hijriah membahas perbedaan pendapat tersebut. Sebagian ulama mengatakan yang berpikir itu hati. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak menggunakan berpikir. Berarti hati adalah tempat berpikir. Sebagian lainnya para ilmuwan-ilmuwan di dunia kedokteran Islam seperti Ibnu Sina dalam kitab Al-Qadim Fiqh dan Al-Imam Az-Zahrawi dalam Al-Hamiyah, mereka mengatakan bahwa hati itu hanya satu, yang berpikir itu akal bukan hati. Wal Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang lahir 450 Hijriah wafat 500 Hijriah, beliau mengkompromikan dua pendapat ini. Beliau mengatakan di dalam jiwa dan diri manusia ada dua hati. Ada yang disebut qalbun latif, hati yang halus tidak berwujud. Disitulah tempat berpikir, memiliki kabel yang nyambung ke akal. Jadi yang berpikir pertama adalah hati yang disebut qalbun latif, kemudian kabelnya itu tersambung ke akal. Yang kedua namanya qalbun secara medis, yang dimana diterjemahkan jantung yang fungsinya memompa darah di dalam tubuh untuk didistribusikan ke seluruh tubuhnya. Itu masih terjadi perbedaan. Tapi kesimpulannya ilmu mantik membahas logika, sedangkan ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah tadi membahas tentang ilmu bahasa. Tidak punya, tidak bisa dipisahkan. Karena yang mampu menerjemahkan logika, pikiran, gagasan adalah bahasa. Sebagaimana berkata dalam syair, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya ucapan itu ada dalam hati. Wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilah. Dan sesungguhnya lidah ini hanya menerjemahkan isi hati. Hati di sini bisa diartikan akal, hati di sini bisa diartikan qalbul latif, hati di sini bisa diartikan adalah suatu tempat yang menyimpan pikiran dan gagasan. Maka kata lisan ini juga diterjemahkan oleh para ulama. Kalau kita ingin menyebutkan lisan sebagai bahasa, jadikan dia muannas. Saya sebutkan lisan, tapi yang saya maksud artinya bahasa, maka jadikan dia muannas. Ini keunikan bahasa Arab. Benda-benda mati sekalipun memiliki gender, baik female dan male, baik perempuan atau laki-laki, muzakkar atau muannas, jantan atau betina. Lisan kalau kita jadikan artinya adalah bahasa, maka jadikan muannas. Seperti kitab Kamus 18 jilid, judulnya Lisan Arab karya Ibnu Manzur, lahir 630 Hijriah, wafat 711 Hijriah. Yang dimaksud di sini oleh sang musannif lisan Arab kitabnya bukan artinya lidah bangsa Arab, tapi yang dimaksud adalah bahasa bangsa Arab. Karena dia tunjukkan di sini maknanya adalah bahasa yang secara gender dia muannas. Tapi kalau lisan kita maksudkan dia anatomi tubuh, lidah. Lisan bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya lidah. Kalau kita anatomikan dia sebagai anggota tubuh, maka jadikan muzakkar. Sebagaimana ungkapan tentang bahaya lidah, al-lisan jinmuhu sughir wa jurmuhu kabir. Lidah itu bentuknya kecil, namun bahayanya sangat besar. Coba lihat dhamir yang digunakan, muzakkar. Al-lisan jirmuhu bukan jirmuha. Kalau saya sebutkan jirmuha artinya bahasa, maka secara makna keliru. Tapi saya sebutkan dia muzakkar, jirmuhu sughir wa jurmuhu kabir. Berarti muzakkar. Yang dimaksud bukan bahasa, tapi anatomi tubuh manusia atau anatomi tubuh makhluk lainnya
disebut dengan lidah. Bahasanya, bahasa Arabnya lisan. Lisanul Mizan. Ada kitab judulnya Lisanul Mizan karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 723 Hijriah. Baik. Ilmu mantik sangat penting. Sangat penting. Dan definisi ilmu mantik ini adalah bahwa ilmu yadrusu mabadi istintaji as-sahih, satu bidang ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip pengambilan kesimpulan yang benar. Jadi konklusi yang benar itu bisa kita ambil dari satu kasus masalah. Makanya dalam ilmu mantik itu disebut tasawwur dan tasdik. Tasawwur itu adalah kita menggambarkan satu masalah secara komprehensif, kemudian kita memutuskan satu kesimpulan hukum. Itu hanya bisa dipelajari di dalam ilmu mantik. Dan ini ilmu yang sangat penting, khususnya bagi para santri yang nanti mempelajari bahasa Arab untuk mengetahui satu kesimpulan hukum yang benar harus digunakan ilmu mantik. Dan bukan hanya dia membantu di dalam kajian ilmu bahasa Arab, tapi ilmu mantik juga membantu dalam usul fikih, membantu dalam masalah-masalah ilmu lainnya. Itu bisa dipadukan. Begitu pentingnya ilmu mantik ini sehingga salah satu ulama bernama Al-Khudri mengatakan fal mantiqu bil janan nisbatuhu kan nahwi lil lisan. Ilmu mantik ini untuk pikiran nisbatnya itu seperti ilmu nahwu di dalam lisan. Bagaimana kita bisa berbicara benar menggunakan bahasa Arab? Harus memahami ilmu nahwu dan sharaf. Begitu juga logika bisa benar, harus memahami ilmu mantik. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali bahkan mengatakan man lam yadrus al-mantiq la yusaqu bi ilmi. Orang yang tidak pernah belajar ilmu mantik, ilmunya itu tidak valid, masih diragukan. Ilmunya masih diragukan, kata Imam Al-Ghazali. Bahkan beliau menulis kitab Mi'yarul Ilmi fil Mantiq, standarisasi ilmu di dalam mantik. Itu karangan Abu Hamid Al-Ghazali. Dan beliau tokoh pertama yang menggabungkan usul fikih dengan ilmu mantik di dalam kitab Al-Mustasfa. Jadi kitab induk usul fikih semua mazhab. Kitab induk usul fikih semua mazhab kembali ke 4 kitab. Yang pertama kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali. Yang kedua kitab Al-Burhan Al-Imam Juwaini. Yang ketiga kitab berjudul Al-Mu'tamad karya Al-Ghadi Al-Husain Al-Mu'tazili, Abu Husain Al-Mu'tazili. Yang keempat namanya Kitabul Ummah karangan Al-Ghadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Jadi 2 Mu'tazilah, 2 Sunni. Yang Sunni Al-Ghazali dan Al-Imam Juwaini. Yang duanya Mu'tazilah, yaitu Abu Husain dan Al-Ghadi Abdul Jabbar. 4 kitab ini menjadi kitab ilmu usul fikih di seluruh mazhab. Al-Madzhab al-Arba' menjadi rujukan 4 induk usul fikih. Nanti 4 kitab ini digabung, dikumpulkan menjadi satu kitab oleh Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Judul kitabnya adalah Al-Mahsul. Kemudian diteruskan lagi oleh Imam Baydhawi dan imam lainnya. Tapi yang uniknya usul fikih, kitab usul fikih pertama yang digabungkan antara ilmu usul fikih dengan ilmu mantik adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan ilmu mantik ini isyaratnya ada dalam Al-Quran. Isyaratnya ada di dalam Al-Quran. Di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ini jadi dalil oleh ulama-ulama mantik bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan kita jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak paham. Artinya memahami sesuatu, memutuskan satu hukum, mengambil konklusi hukum harus paham secara keseluruhan. Itulah konstruksi berpikir yang benar yang diajarkan di dalam ilmu mantik. Walaupun
beberapa ulama kita mengharamkan ilmu mantik. Karena memang yang merintis dan menyusun ilmu mantik ini adalah Aristoteles, salah satu filosof di Yunani. Ini ilmu diadopsi dari ilmu-ilmu Yunani. Tapi Imam Ghazali melihat ada manfaatnya, ada mudaratnya. Karena sifatnya ilmu itu pasti dua. Ada ilmu yang manfaat, yang baik, tapi ada ilmu yang mudarat. Tergantung orangnya. Dia gunakan untuk apa? Dia racik seperti apa ilmu itu. Jadi yang merintis adalah Aristoteles. Nah, Al-Quran mengatakan tidak boleh kita ikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaran kita, mata kita, hati kita, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka salah satu kaidah dalam ilmu mantik itu tidak boleh menghukumi sesuatu kecuali sudah dipahami secara komprehensif. Tidak boleh langsung mengatakan ini salah, ini benar. Dia harus teliti dulu. Disebut dengan tasawwur. Tasawwur. Ya, dikatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu harus kita pahami secara komprehensif. Fala tahkum ala syai'in, enggak boleh. Jangan kalian menghukumi sesuatu illa ba'da an tatasawwara tasawuran taman, terkecuali kalian sudah memahami secara keseluruhan masalah tersebut, sudah tasawwur secara utuh. Hatta yakuna al-hukmu mutabakan lil waqi', sehingga kesimpulan hukum yang dikeluarkan sesuai dengan realita yang ada. Wa illa hasan khalalun kabirun jiddan. Tapi kalau konstruksi berpikirnya keliru, maka kesimpulan hukumnya yang dia lahirkan adalah problem-problem, kesalahan-kesalahan yang sangat besar. Itu juga dua masalah yang kontradiksi. Pasti salah satunya ada yang benar, salah satunya pasti ada yang salah. Jika beriringan, rumusan ilmu mantik juga sudah menjelaskan tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin wa sidqu wahidin amrun kufi. Jika ada dua hal yang kontradiksi, maka jangan ikuti dulu kecuali kalian cari tahu mana yang benar. Karena pasti antara naqid dan manqud ada satu yang benar, ada satu yang salah. Ini kaidah dalam ilmu mantik. Tapi kalau ilmu hadis agak sedikit berbeda. Wa dhukhtilafin sanadin ummatin mutaribun inda wahail fanni wa ma yukhalif thiqatun fil mala fasazzu wal maqrubu kismani tala iblalu rawin wa birawin kismu. Ini kaidah di dalam ilmu hadis. Kalau ada dua riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang seakan-akan kontradiksi, maka tidak boleh kita tolak langsung. Salah satunya salah, yang benar ini bisa. Kita teliti dulu sanadnya, derajat hadisnya, apakah sahih. Kalau sama-sama sahih, ada satu metodologi namanya jam'u, menggabungkan nas tersebut. Idza ta'aradat ar-riwayatani fasunna al-jam'u bainahuma. Kalau terjadi kontradiksi di antara dua riwayat hadis dan derajatnya sama kuat, maka caranya adalah digabungkan dua riwayat tersebut. Kecuali yang satunya sahih, yang satunya dhaif, maka yang ambil yang sahih. Tapi kalau dua-duanya sahih, dua-duanya hasan, sama kuat, maka tidak boleh langsung kita menyalahkan satu riwayat tersebut dan membenarkan satu riwayat tersebut. Tapi kita harus himpun. Contoh kasusnya, ini terakhir saya tutup. Di dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadits karya Imam Ibnu Qutaibah, ada larangan Nabi kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri meminta izin untuk menulis hadis. Apa yang Nabi sabdakan langsung ditulis. Tapi dikatakan lam yu'zan lahu. Nabi tidak izinkan kepada Abu Sa'id untuk menulis hadis dari Nabi. Tapi di dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin As ketika meminta izin kepada Rasul, ista'adzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktuba minhu hadits 'inda al-ghadab war ridha. Saya minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk saya menulis hadis dari beliau di saat beliau senang maupun marah. Faqala an-nabi na'am uktub. Kata Nabi, iya, tulislah. Walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq.
demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya tidaklah keluar dari lidahku melainkan semuanya kebenaran. Dua riwayat. Riwayat pertama Nabi melarang untuk menulis hadis, tapi riwayat kedua Nabi izinkan untuk menulis hadis. Apalagi dikuatkan pada tahun 8 Hijriah setelah Fathul Makkah, Nabi berkhutbah, selesai khutbah ada seorang dari Yaman, rajul minal Yaman namanya Abi Syah, meminta, ya Rasulullah tolong tuliskan khutbah yang kau sampaikan tadi. Kata Imam Auza'i, kata Nabi apa? Uktubu li Abi Syah, tulislah yang aku sampaikan tadi untuk Abi Syah. Kata Imam Auza'i, tulislah khutbah yang Nabi khutbahkan tadi untuk diberikan kepada Abi Syah. Abu Sa'id Al-Khudri tidak diizinkan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As diizinkan menulis hadis. Maka bagaimana cara memahami dua hadis yang seakan-akan kontradiksi? Maka metodologi yang digunakan oleh ulama-ulama hadis, yang pertama cari tahu dulu apakah ini masalah nasikh wal mansukh fil hadis. Nasikh wal mansukh fil hadis. Hukum lama diganti hukum baru. Artinya awal-awal dilarang menulis hadis karena takut masih turunnya wahyu Al-Qur'an tercampur antara Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Makanya dilarang di awal tersebut. Adapun izin yang Nabi berikan kepada Abdullah bin Amr bin As, di saat itu masa-masa turunnya Al-Qur'an sudah selesai, sehingga ketika meminta izin Nabi izinkan. Itu pemahaman pertama terkait dengan an-nasikh wal mansukh fil hadis. Pemahaman kedua yang dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah dan Shihab Az-Zuhri dan Ar-Ramah Hurmuzi, mereka mengatakan bahwa Nabi tidak izinkan di hadis yang awal ketika Abu Sa'id Al-Khudri meminta izin menulis hadis. Nabi tidak izinkan karena Nabi mengetahui bahwa Abu Sa'id Al-Khudri bukan seseorang yang pandai menulis. Dia tidak mahir menulis, sehingga Nabi khawatir apa yang disampaikan oleh Nabi kemudian ditulis oleh Abu Sa'id Al-Khudri ada yang keliru karena bukan orang yang ahli di dalam menulis. Berbeda dengan Abdullah bin Amr bin As sebagai seorang pemuda syabun mu'allam, pemuda yang terpelajar, yang pandai menulis. Ketika meminta izin kepada Nabi, Nabi izinkan. Maka ini digabungkan dua riwayat tersebut. Oh, riwayat ini ketika ada riwayat yang menerangkan bahwa hadis Nabi itu dilarang ditulis di masa hidupnya Nabi Muhammad, maka itu Nabi nyatakan khusus kepada orang-orang yang tidak pandai menulis. Tapi ketika orang-orang tersebut mampu dan mahir dalam menulis, maka diizinkan mereka menulis hadis. Itu yang saya maksud, menggabungkan dua riwayat yang seakan-akan kontradiksi. Dan pakarnya itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang pakar dalam bidang. Jadi pencetus ilmu mukhtalafil hadis, ilmu yang membahas kontradiksi hadis, ya, makna kontradiksi hadis seakan-akan kontradiksi. Tapi alal haqiqah la yumkin. Kalau hakikatnya tidak mungkin hadis Nabi itu kontradiksi. Karena Nabi itu yang disampaikan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu sifatnya absolut kebenarannya, mutlak kebenarannya, tidak mungkin salah. Tapi begitulah perjalanan sejarah, ada yang namanya nasikh wa mansukh di dalam Al-Qur'an, juga di dalam hadis, ada yang namanya asbabun nuzul dalam Al-Qur'an, asbab nurut dalam hadis. Hal-hal ini yang membantu memahami teks menggunakan konteks. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah di situ membahas tentang ilmu mukhtalafil hadis. Jadi Imam Syafi'i ini pelopor dua ilmu dalam satu kitab. Kitab Ar-Risalah itu pelopor ilmu usul fikih. Awwalu man sunnifa fi usul fikih fa huwa Muhammad bin Idris Al-Muttalibah. Orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih adalah Muhammad bin Idris Al-Muttalibah. Tapi juga ilmu mukhtalafil hadis juga pelopornya salah satunya adalah Al-Imam Syafi'i. Nah, ini nanti berkembang menjadi satu ilmu tersendiri dalam kajian ilmu hadis. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi adik-adik, ya, para santri yang saya cintai, ini belajarlah sungguh-sungguh, ya, karena ilmu ini kalau umur kita segini yang masih muda seperti ini tidak digunakan baik-baik, kalau sudah dewasa baru mulai belajar itu sulit. Bukan tidak bisa, ya, karena pepatah kan mengatakan kalau at-ta'allum
at-ta'allum fi sigar ya kan nakshi 'ala al-hajar wa ta'allum fil kibar kan naksi 'ala al-bahr. Ya, belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu. Memang sulit awalnya untuk memahami, tapi kalau sudah tertulis dia melekat. Tapi kalau sudah sepuh, sudah tua, mudah paham. Tulis di atas air bisa tertulis, tapi saat itu juga hilang. Maka gunakan itu waktu sebaik-baiknya. Ini waktu ini gak bisa kembali lagi. Ya laitani qaddamtu li hayati, gak bisa. Kembali hidup lagi gak bisa. Jadi setiap detiknya berharga, setiap menitnya berharga. Harganya nanti kelihatan setelah dewasa. Begitu juga yang hidup di dunia. Harga kehidupan ini belum kita ketahui harganya. Kapan kita tahu harganya kehidupan di dunia? Setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia kita baru tahu ternyata setiap detik, setiap menit ketika hidup di dunia itu sangat mahal harganya. Kullu nafasin min anfasika jauhar la qimatalah. La badala lahu fa idza fata fala auda lahu. Man ta'allama fi syai'in Imam Syafi'i. Man lam yazuk dhulla ta'allumi sa'ata tazarra'a dhulla jahli tula hayatihi. Wa man fata ta'limuhu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'at li wafatihi. Siapa yang di masa mudanya, masa kecilnya tidak mencicipi hinanya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Siapa di masa mudanya waktu belajar dia sia-siakan, maka takbir kepadanya 4 kali dia telah meninggal, diwafati. Ini motivasi kepada adik-adik. Ini yang sudah dewasa nih yang hadir masih punya harapan. Ada anak, ada cucu, buat proyek besar untuk dunia akhirat. Jadikan mereka alim, ulama, amil, mukhlis, ad-da'i ilallah. Itu jadi proyek besar dan laba keuntungannya dia raih di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Nah, ini sekedar motivasi untuk kita semua masih punya harapan ya. Adik-adik punya harapan besar, usia masih muda. Sabar, 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Gunakan total menuntut ilmu. Sisanya bisa saja. Yang sudah dewasa, sudah tidak punya waktu lagi untuk belajar, niatkan memiliki anak, nanti bisa menjadi seorang ulama yang amil, yang mukhlis, yang abid, yang zahid, ya, jadi satu kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita manfaat ilmu, amal, dan juga diberikan dzauq fil ibadah wa fit ta'ah wa fi ta'allum wa fi ta'lim. Nawaitu ta'allum wa ta'limah wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkur wa tafkir wa naf'a wal intifa'a wa ifadatu wal istifadah wa hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna shakil mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna minkum tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa subhanakallahumma tahiyyatu fiha salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf jika ada salah kalimat dan kata saya yang tidak sengaja menggores hati mustami'in, pendengar semua, dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على